Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur dan kita berjumpa lagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Puji nama Tuhan, dalam kita belajar firman Tuhan, kita masih bersama-sama tetap belajar dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 26. Ada beberapa ayat, tapi kita akan membaca hari ini di ayat 24 sampai 32. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 26, kita akan membacanya. Dalam perikop itu pembahasannya di ayat 24 sampai 32, tapi saya akan membaca ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema dalam renungan 79 hari ini yaitu dapat dipercaya. Kalau kita belajar mengenai kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus, sepertinya kisah-kisah yang dialami atau yang diceritakan tentang perjalanan Paulus ini hampir bersama-sama memiliki kesamaan ya Bapak Ibu, di mana dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan tentang nama Yesus, lalu kemudian orang-orang yang tidak suka berusaha menangkap dia, memfitnah dia dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa tetap kita pelajari dalam pembacaan di pasal yang ke-26 ini ya Bapak Ibu, tetap di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Nah, berbicara tentang dapat dipercaya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu tentang pengajaran kebenaran, yaitu tentang kebenaran Injil Tuhan. Di zaman modern ini ya, kalau saya akan menghubungkan dengan tema dapat dipercaya, dalam zaman modern ini sudah tentunya sangat sulit mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Baik di dalam dia melakukan pekerjaan maupun orang-orang itu mengucapkan kata-kata yang mungkin harusnya bisa dipegang oleh orang ya. Nah, kemudian juga dengan banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang curang dan lain sebagainya demi kepentingan pribadi, mereka rela melakukan apa saja, termasuk menipu sana sini, mengucapkan kata-kata yang tidak benar di sana dan di sini ya. Dan dengan cara itu mereka berusaha meyakinkan dengan ucapan-ucapannya yang dapat menguntungkan pribadi mereka ya. Nah, mari kita akan sama-sama tetap belajar dalam tokoh Rasul Paulus ini, di mana dalam pelayanannya dia selalu menghadapi tantangan-tantangan dan banyak orang yang berusaha untuk tidak mau mendengar pengajarannya dan tidak mau percaya kepadanya. Tetap dalam 365 hari yang mengubahkan, kita belajar renungan ini dengan OIA ya. Mari kita mengobservasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Di sana ada Paulus, ada Raja Agripa, ada Festus, ada Bernike. Ya, di mana di pengadilan di Kaisarea tempat ini, kejadian ini di Kaisarea. Lalu kenapa peristiwa ini terjadi? Yaitu Paulus ditangkap dan dituduh melakukan penyesatan melalui pengajarannya. Dengan ajaran-ajaran yang disampaikannya dianggap itu sebagai sesuatu yang menyesatkan karena tidak sama dengan adat istiadat Yahudi. Nah, interpretasinya yang kita akan sama-sama pelajari yaitu pelayanan daripada Rasul Paulus
yang selalu disertai dengan tantangan dan penderitaan. Ada orang yang menerima Injilnya, ada orang yang tidak mau menerima pengajarannya. Tentu saja yang tidak mau menerima pengajaran daripada Rasul Paulus adalah imam-imam, orang-orang Yahudi, orang-orang terkemuka, pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya mereka juga adalah bisa sehati dengan Paulus, tetapi karena iri dengki, karena mereka merasa berbeda ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan mereka menolak apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, karena mereka tidak bisa terima, mereka memfitnah, mereka menuduh Paulus melakukan penyesatan kepada orang banyak, kepada orang-orang Yahudi. Nah, itu sebabnya Paulus ditangkap. Paulus dihadapkan ke Raja Agripa untuk diadili. Paulus diadili bukan karena dia melakukan kejahatan, seperti kalau yang sebelumnya Paulus melakukan kejahatan justru tidak diadili ya, karena banyak yang memihak dengan dia. Tetapi saat ini Paulus justru ditangkap bukan karena melakukan kejahatan, tapi dia ditangkap karena melakukan kebaikan, menyampaikan kebenaran Injil Tuhan, menyampaikan tentang Yesus Sang Mesias itu. Nah, itu sebabnya yang dialami oleh Paulus ini karena berbeda dengan mereka. Dia ditangkap, dia dibelenggu. Tetapi apa yang dilakukan Paulus, sekalipun dia ditangkap, dibelenggu, dia tetap bersaksi menyampaikan tentang Yesus. Dia tetap bersaksi menyampaikan Injil Tuhan. Di ayat yang ke-26, sekalipun tangannya dalam keadaan terbelenggu, tetapi mulutnya tidak terbelenggu. Itu adalah merupakan kesempatan Paulus tetap memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran bahkan kepada Raja Agripa. Ya, dia memberikan keterangan sekaligus menyampaikan tentang kebenaran ini. Dan Paulus ketika menyampaikan Injil ini bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi di ayat yang ke-24 dikatakan dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, yang dia beritakan. Itu sebabnya saya memberikan tema dapat dipercaya. Paulus menyampaikan Injil, dia ingin membuat orang banyak yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu adalah supaya mereka percaya Injil, mereka percaya kepada Yesus, percaya kepada kebenaran. Dan Paulus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Sekalipun orang-orang yang diinjili oleh Paulus itu tidak percaya akan kesaksiannya, tidak mau mendengar pemberitaannya, tetapi Paulus berusaha meyakinkan dengan ucapannya, dengan tindakannya, dengan apa yang dikerjakan dan dilakukannya, ingin mempertanggungjawabkan itu kepada orang banyak. Itu sebabnya Paulus yakin, percaya, karena dia tahu apa yang dia sampaikan, dia tahu apa yang dia beritakan adalah merupakan kebenaran, sehingga dia tidak takut bersaksi. Dia ingin membuktikan kepada orang banyak bahwa dia orang yang dapat dipercaya, bahwa apa yang diucapkan itu benar, apa yang diberitakan itu benar, apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah kebenaran. Nah, apa yang diucapkan, apa yang dilakukannya harus menjadi orang-orang itu percaya kepada Paulus. Aplikasinya bagi kita adalah terkadang ada orang-orang yang sulit dipercaya karena terkadang orang itu di depan kita berbicaranya A, ternyata di belakang kita berbicaranya B, atau sebaliknya. Atau mungkin orang tersebut berdolah-dalih, berganti-ganti apa yang diucapkannya, sehingga orang yang mendengar sulit untuk percaya. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah untuk kita dapat dipercaya, pertanggungjawabkan apa yang engkau ucapkan, pertanggungjawabkan apa yang engkau kerjakan. Mari kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, maka ucapan dan tindakan haruslah ucapan dan tindakan yang dapat dipercaya. Sehingga orang yang mendengarnya, orang yang melihat kita, ketika melihat, oh iya, dia tidak pernah berbohong, dia mengerjakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan, dia mengucapkan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan faktanya.
Ada banyak orang yang mungkin muluk-muluk ya, berbicara yang tinggi-tinggi, tidak sesuai fakta atau tidak sesuai realita. Atau ada orang-orang yang mengarang cerita demi menguntungkan pribadinya, sehingga dia mengarang cerita atau menjual cerita. Tidak dapat dipercaya. Kalau engkau mau menjadi berkat, apa yang kau ucapkan harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita memperkatakan yang benar supaya orang itu percaya, maka kita harus yakin bahwa diri kita sendiri harus yakin saya adalah orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian, kalau kita memberikan sebuah tips atau motivasi bagi diri kita sendiri, saya harus menjadi orang yang dapat dipercaya, maka pertanggungjawabkan ucapanmu, harus perkataan yang benar. Tindakanmu, pekerjaanmu harus yakin bahwa apa yang kau kerjakan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mereka yang melihat hasil kerja kita atau ucapan-ucapan kita, mereka tidak merasa dirugikan, tapi memang benar mereka melihat kenyataannya terjadi seperti yang demikian. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kalau engkau yakin dengan percaya diri, saya mengerjakan sesuai kebenaran, saya mengatakan sesuai kebenaran, maka engkau akan mendapatkan nilai tersendiri. Orang yang melihat apa yang kita lakukan, mereka menjadi percaya dengan apa yang kita ucapkan. Kita disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa merenungkan firman Tuhan, bukan hanya didengar, tetapi ingin setiap hari diubahkan, melakukan firman, diubahkan oleh firman, dan melakukan lebih dan lebih sampai kita mengalami kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Dan kami bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya, dan saya percaya Bapak Ibu selalu diberkati. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan atau Renungan 79 setiap harinya dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama untuk kita saling mendoakan, saling mendukung, saling berbagi kesaksian dalam satu keluarga GPD LCD Magelang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita tutup dalam doa. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Firman-Mu terus mengajar agar kami terus semakin bertumbuh, lebih bertambah-tambah pengetahuan kami akan firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya pendengar, bukan hanya mencermati, tetapi kami benar-benar mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami juga semakin bertumbuh, berubah, dan mengalami pembaharuan-pembaharuan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih, kepadamu-lah kemuliaan ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, sebab kasih-Mu hebat atas kami umat-umat-Mu GPDI El Shaddai, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, amin.